Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noval Asyam Alif Mustafa dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024 dengan NIM 1010940004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang datar dalam ruang hampa atau dalam ruang kosong atau dalam ruangan bebas. Nah, dalam judul sendiri, gelombang datar dalam ruang hampa atau ruangan kosong atau ruang bebas berarti ruangan ini itu tidak memiliki muatan atau free space kalau dibedakan sama misalkan di dalam bumi ya. Ada molekul-molekul atau muatan-muatan udara yang dimana bisa menghantarkan gelombang, baik itu gelombang panas, gelombang suara, ataupun yang lain sebagainya. Macam-macam gelombang itu pun bisa. Nah, apakah di ruang hampa itu bisa atau tidak, atau dalam ruang bebas atau ruang kosong itu bisa atau tidak, adalah bisa. Tapi bagaimana caranya maka akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dua contoh soal mengenai gelombang datar dalam ruang bebas atau ruang hampa. Oke, langsung aja kita akan bahas pada soal yang pertama. Saya akan share screen terlebih dahulu sebenarnya. Oke, saya akan share soal yang akan dibahas terlebih dahulu. Oke, apakah sudah tampil? Oke, kita akan bahas soalnya. Kita akan bacakan soal terlebih dahulu ya. Number one, example one. The time domain instantious expression for the magnetic field intensity of a uniform plane wave propagating in the zero, positive z direction in free space given by H pada Z T sama dengan 4x 10 kali 10 pangkat min 6 cos 2 pi kali 10 pangkat 7 T beta 0 Z AY A per M. Oke, siap. A, E determine the phase constant beta 0 and beta 0 and the wavelength lambda. And B, write a time domain expression for the electric field density. A terhadap Z T. If above the traveling on the position Z direction and with a magnetic field in the A direction, the electric field will be in a X direction. The amplitude of electric field is related to that of the magnetic field by a constant ratio called intrinsic wave impedance. No. Oke. Ya, unsustainable tidak sampai. Oke. Yang pada soal ini diketahui bahwa di sini diberikan H Z 4 kali 10 pangkat min 6 cos 2 pi kali 10 pangkat 7 T beta 0 Z AY A per M. Di soal itu meminta dua hal, yaitu pertama adalah tentukan konstanta di fase B dan panjang gelombang atau lambda, dan tuliskan medan listrik E terhadap ZT. Nah, pada langkah pertama kita harus terlebih dahulu rumus fisikanya. Ini dalam kali ini digunakan persamaan Maxwell dalam persamaan gelombang di ruang yang memberikan solusi sinusoidal terhadap medan E dan H. Kecepatan fase gelombang di ruang bebas atau UV itu juga sangat pengaruh. Kemudian hubungan frekuensi dan omega, di mana A
bagi per W sama dengan 2pi F, 2 kali Pi kali frekuensi, kemudian kecepatan fase gelombang di ruang bebas, yaitu Vp sama dengan C sama dengan 1 per Pi 0 T0 atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Dalam persamaan Maxwell gelombang ruang bebas itu tanpa sumber itu bisa dihubungkan menjadi del kali E atau sama dengan min do B per do T atau do kali H sama dengan do D per do T. Itu adalah untuk medan harmonik pakai fasor, maka bisa dilihat pada rumus tersebut. Nah, untuk korelasi dari omega, F, lambda, beta, dan C, yaitu adalah untuk ruang bebas VP sama dengan C sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi untuk lambdanya sendiri atau panjang gelombangnya sendiri, itu bisa menggunakan rumus C per F atau bisa juga beta. Itu adalah rumusnya adalah 2pi per lambda atau sama dengan W per C. Maka relasi medan E dan H itu bisa dikatakan adalah impedensi intrinsik ya, atau untuk menghitung gelombang bidang dalam menggambar ruang bebas. Nah, impedensi H itu sama dengan 1 per N0 U vektor satuan kali E. N0-nya sendiri itu bisa diturunkan dari hukum Faraday dan hukum Ampere pada domain pasor, yaitu vektor panjang vektor E dibagi panjang vektor H. Nah, maka bisa dikatakan I0 itu sama dengan akar akar nu0 dan akar E0 itu sama dengan 120 kali pi atau kurang lebih eh, 376,991184 ohm. Jadi untuk teori singkat pada materi ini adalah seperti itu. Nah, masuk pada contoh soal yang pertama yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, telah diberikan H terhadap CT itu adalah 4 kali 10 pangkat min 0 cos 2pi kali 10 pangkat 7 T min beta Z AY. A per M di mana diminta adalah B0, beta 0 dan lambda, kemudian E terhadap Z. Maka yang pertama adalah kita hitung dulu ekstrak omega dan hitung satuannya dari satu per satu ya, hukum argumen omega. Nah, kita pakai konstanta ini terlebih dahulu. Oke. Nah, dari hukum kosinus, argumen dari hukum kosinus, kita ambil W sama dengan 2pi kali 10 pangkat 7 sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 pangkat 7. Tahu sama dengan 6, eh, sorry 6283853,0717956 dalam satuan internasional. Kalau misalnya di Inggris internasional itu menggunakan titik, dalam hitungan komputer itu beberapa menggunakan titik. Oke. Kemudian panjang gelombang itu bisa dihitung seperti yang ini saja, adalah lambda sama dengan C per F. C-nya sudah kita dapat, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensinya adalah 1 per 10 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 30 meter. Nah, pada contoh soal ada sedikit kekeliruan. Nah, kalau kita lihat pada soal, sebentar saya stop share screen terlebih dahulu. Kita kembali share contoh soalnya. Oke, sudah terlihat. Nah, di sini terdapat kekeliruan, yaitu the wavelength lambda sama dengan C per F itu adalah 10 meter. Nah, ini itu adalah sebuah kesalahan yang dimana harusnya jawabannya adalah 30 meter. Jadi seperti itu. Oke, kita stop share.
maka kita bisa langsung kembali. Udah. Nah, 10 pangkat 7 ini itu bisa juga dikonversi menjadi 10 megahertz gitu. Dalam pangkatnya 7 ya. Berarti kan kali, kalau kilo kali 1000, kalau mega berarti kali 1 juta. Maka bisa dibilang adalah 1 megahertz. Nah, kemudian bisa kita masukkan di sini 1 megahertz jadi adalah 30 meter. Oke. Kemudian itu untuk panjang gelombangnya sudah kita ketahui ya, wavelength-nya itu adalah 30 meter. Nah, kemudian untuk amplitude-nya, sorry, untuk kemudian kita hitung adalah kosata bit beta nol. Maka tuh beta nol itu rumusnya sama dengan 2 pi per lambda. Kita masukkan, kita tinggal substitusikan saja 2 pi per 30, maka hasilnya adalah 0,209439 rad per meter, atau bisa juga 0,21 rad per meter kita bulatkan. Nah, maka kita ketemu amplitude-nya dari nol, dari H0 dibandingkan dengan E0 itu sama dengan N0 H0, maka H0 kita di sini menggunakan 4,0 kali 10 pangkat 6. Untuk N0-nya adalah 120 pi, E0-nya adalah 120 p kali 4,0 atau 4 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan 1,5079644372310006 kali 10 pangkat min 3 Vm. Jadi untuk ini kita coba verifikasi ulang apakah jawabannya ini sudah benar atau salah. Maka untuk N0-nya itu sama dengan N0. Karena I0 per H0 itu sama dengan N0, maka N0 ini itu udah 120 pi. Maka jawaban ini sudah benar. Jadi itu adalah untuk contoh pada soal yang pertama. Oke. Nah, pada slide itu tadi untuk soal yang pertama menuliskan bahwa panjang lubang itu adalah 10 m. Maka itu tidak konsisten pada omega yang diberikan. Maka pada jawaban sebenarnya itu adalah 30 meter. Nah, sorry, ada tambahan mengenai langkah untuk menentukan arah E. Nah, dalam aturan tangan kanan atau cos produk, diketahui arah perambatan itu adalah Z plus, atau berarti arahnya itu adalah ke AY. Sumbu Z, sumbu Y, sumbu X. Maka jalannya adalah ke sumbu Y. Gitu. Nah, untuk gelombang U-nya, faktor U atau arah lambatnya itu sama dengan HH itu 1/N0 faktor U satuan kali E. Maka kita punya totalnya itu menjadi seperti itu tadi hitungannya. Ini 1,5 kali sekian 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 kali 1,5 sekian 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 kali 10 pangkat min 3 VN. Oke, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya adalah yang kedua. Back, back to slide. Slide. Baik. Oke, itu untuk soal yang pertama. Next, kita akan bahas mengenai example yang kedua. Oke, bentar, ini dahulu. Example yang kedua, atau soal yang kedua, example 2. Oke, apa tadi ya?
A uniform plane wave is traveling in a positive index direction in free space. The amplitude of the electric field EX is 100 Vm, and the wavelength is 25 centimeter. Determine the frequency of the wave and B write complex and time domain expression for the electric and magnetic field vector. Oke, di sini kita diberikan bahwa aku akan pindah ke jawaban saya dulu. Oke, pada soal yang kedua itu adalah kita diketahui untuk mencari adalah soal gelombang rambat pada plus Z atau di ruang bebas dengan EX amplitudonya itu adalah 100 V per M dengan lambdanya itu 0,25 meter. Maka tentukan F, pasok E, dan H, kemudian bentuk waktu nyatanya. Oke, dalam langkah yang pertama, kita harus menghitung frekuensi digit per digit, yakni rumusnya masih sama, yaitu F sama dengan C per lambda. Kita tinggal masukkan aja 3 kali 10 pangkat 8, kemudian per 0,25. Ini 25 kita konversi dulu ke meter, jadi 0,25. Kemudian kita masukkan juga, terus kemudian kita hitung, maka hasilnya adalah 1,20 kali 10 pangkat 9 Hz atau 1,2 GHz. Gitu. Itu untuk frekuensinya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita menghitung omeganya, kita bisa hitung dalam rumusnya itu 2PF, kita masukkan aja 2Pi, dikali frekuensi adalah 1,2 kali 10 pangkat 9, hasilnya adalah 7,539822366861553 kali 10 pangkat 8 rad per second. Nah, kemudian untuk beta nolnya dengan rumus 2pi per lambda, maka hasilnya adalah 8pi rad per meter atau 25,132218122871834 rad per meter. Banyak sekali ya. Nah, bentuk faktor E atau konversi umum atau gelombang maju itu bisa ditulis dengan E, faktor E terhadap Z itu sama dengan E0 E pangkat min J BZ. Nah, jadi kita bisa hitung di sini, kita tinggal substitusikan saja. Maka hasilnya adalah 100 E min J 25,1324 32714228715345 AX PM. Nah, kemudian P per M. Maka kita kemudian cari H0 ya. H0 itu bisa didapatkan dari pasor H atau pasor E0 bukan pasor E0. Bisa didapatkan dari E0 per N0. Nah, kita tinggal substitusikan saja karena E0 sudah didapatkan itu 100, kemudian N0-nya adalah 120 pi atau 379.1111843075515 sama dengan 0,2, itu sama dengan 0,265256 258384424464 A per M, atau bisa ya disingkat jadi 0,27 A per M. Itu untuk pasor H 0-nya. Nah, untuk arahnya itu mengarah ke untuk arahannya itu arah ke AY karena ada perambahan plus Z dan E itu pada plus X. Tuh. Nah, untuk pasor H dalam dalam waktu nyata atau kita ambil partnya
Itu bisa kita hitung dalam rumusnya, yaitu 100 cos 7,5, atau yaitu 100 cos 2pi kali tadi 120, frekuensinya 120 kali 10 × 9 T dikurangi 25, ya 25 1 3 2 7 4 1 bla bla bla, sekian 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 Z per AX, atau hasilnya juga bisa dibilang. Nah, untuk Z, untuk HZT itu hasilnya nih juga lumayan panjang sekali ya, 0,2652, dan yang di atas dikali cos, jadi H terhadap Z dikali, untuk dikoskan, kemudian 2pi 2pi kali 10, 220 kali 10 × 9 terhadap T min 8 pi Z untuk AY-nya, untuk hanya. Nah, oke, sudah. Berarti dari dua contoh soal, maka didapatkan jawaban yang benar. Namun ada catatan pada soal yang pertama, itu ada kekeliruan pada slide ya. Ini dari panjang gelombangnya. Nah, dari hal-hal tersebut kita harus periksa satuannya, mulai dari omeganya yang diberikan. Kita harus konversi F dengan membagi 2pi. Nah, banyak kesalahan yang sering kali membaca 2pi kali 10 × 7, yang selalu salah membaginya, karena ini adalah rad per second, jadi harus dikonversi terlebih dahulu. Nah, kemudian konsistensi dari beta, lambda, dan frekuensinya itu juga harus dicek juga. Nah, kemudian arah vektornya itu gunakan aturan tangan kanan. Kemudian untuk gelombangnya itu bisa ditulis dengan E pangkat min G beta Z, sehingga fase ketika dikembalikan terhadap dengan waktu, atau cos omega T BZ itu maka jawabannya adalah benar. Nah, jadi itu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.